Halo, apa kabar sobat investor, sobat mahir dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Dinda Furqan pada sesi analisa market. Oke, pada kali ini ada request dari Pak siapa? Dari Pak Abdullah Yusuf, UNPR Bank. Kenapa tren turun terus? Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai UNPR atau saham Unilever, kawan-kawan semuanya. Namun di sini kita akan membahas secara teknikal, kawan-kawan semuanya. Oke, namun sebelum itu kita ada baca-baca dulu, ada testimoni dari salah satu rekan-rekan trader ya, rekan investor. Ini ada dari Pak Hasan. Ini halo Pak Hasan, oke. Ini katanya apa? Guru kirim nomor rekeningnya, saya sudah cuan besar di NKP. Mohon diterima ya. Kirim nomor rekeningnya, ajib banget analisanya. Kalau di yang lain analisa seperti ini bayarnya mahal. Guru baik banget. Oke, sama-sama Pak Hasan. Terus saya tidak akan minta ya. Tapi kalau mau berbagi ya boleh-boleh saja. Ini saya sudah kirimkan nomor rekeningnya yaitu di BCA ya. Inilah pokoknya. Oke, Pak Hasan sudah dibalas ya. Ini juga ada dari Pak Rahman. Siap. Terima kasih atas pencerahannya. Saya akan menunggu sesuai petunjuk dalam video. Ini pada video sebelumnya mengenai pembahasan saham HMSP ya. Ada lagi ini. Terima kasih. Saya ikut cuan di NKP. Terima kasih analisanya. Oke, sama-sama Pak. Oke, kita langsung saja membahas ke saham UNPR. Kenapa sih saham UNPR itu trennya turun terus? Oke, ini ada sebuah chart ya. Chartnya saya pakai monthly, teman-teman semuanya. Kenapa dengan monthly? Karena ini merupakan chart tertinggi, data tertinggi ya, data tertinggi. Ya, seperti ini. Chart adalah merupakan, kalau dibilang seperti apa ya, seperti bahasa ya, bahasa atau rumus-rumus yang harus diterjemahkan oleh teman-teman semua. Oke, kita lihat histori dari sebelumnya, yaitu IPO-nya sekitar Juni 2005, teman-teman semuanya. Ini sekitar 800-an lah, ya 800-an. Dan setelah itu untuk Unilever dalam jangka panjang dia bergerak trennya dalam keadaan tren naik ya, teman-teman semuanya. Saya selalu bilang bahwa tren naik itu seperti ini ya. Tren naik itu ada supportnya semakin menanjak. Support itu apa? Saya sudah buatkan videonya pada video sebelumnya. Silakan nanti akan saya bagikan videonya di akhir, teman-teman semuanya. Nah, tren naik itu seperti ini, kawan. Nah, ini kan area support. Nah, ini adalah area support. Ini area support. Ini area support. Nah, supportnya semakin menanjak. Contoh seperti ini. Nah, atau webnya semakin terus menanjak. Nah, ini dinamakan dengan tren naik, teman-teman semuanya. Dan ternyata untuk UNPR ini trennya sejak 2005 ya, melihat dari chart tertinggi bahwa market terus ya, trennya terus naik sampai pada Januari 2018. Nah, ini merupakan sepanjang sejarah bahwa tren dari Unilever ini mengalami penurunan sejak 2019, teman-teman semuanya. Trennya berubah dari trennya naik menjadi tren turun ya. Oke, saya akan informasikan. Oke, jadi kenapa sih turun ya? Ada beberapa alasan, namun saya tidak akan jelaskan semuanya, hanya beberapa saja. Yaitu pertama, mekanisme pasar saham itu fluktuatif, teman-teman semuanya. Jadi namanya pasar ya pasti naik turun itu pasti. Dan ketika terjadi perubahan, yaitu suatu hal yang wajar, karena itu merupakan sebuah mekanisme atau sistem yang terjadi. Oke, yang selanjutnya
ada harga sudah terlalu mahal. Ya. Harga mahal. Begini, suatu barang, kita pakai prinsip ekonomi. Suatu barang ketika banyak peminatnya, ya, maka harga tersebut akan naik. Ya. Atau banyak yang membeli. Contoh, saya asumsikan ibarat sebuah mangga, teman-teman semuanya. Buah mangga. Kalau buah mangga itu pas awal panen, ya, pas awal ada, itu apa yang terjadi? Maka sebuah mangga tersebut harganya naik. Kenapa? Karena stoknya sedikit dan peminatnya banyak. Tuh, teman-teman semuanya. Saya asumsikan agar paham. Ketika sudah mangga banyak, peminat tetap, mangga banyak, peminat tetap. Atau peminat berkurang, mangga banyak, itu ya, maka harga akan turun. Itu adalah sebuah faktor yang terjadi, faktor alamiah kawan-kawan semuanya. Nah, begitu juga dengan saham Unilever ini, pas awal-awal pembukaan, dari tahun 2005 sampai 2018, ini banyak peminat. Stok sekian, stok seperti itu, dan banyak peminat, otomatis harga akan naik. Itu sebuah konsep ekonomi yang terjadi. Lalu bagaimana jika sebuah saham itu banyak yang tidak meminati, maka atau bukan tidak meminati, atau peminatnya berkurang, ya. Stoknya segitu tetap dan peminatnya berkurang, maka harga akan turun. Itu adalah penyebab dari kenapa sih saham tersebut turun. Bukan hanya di Unilever, teman-teman semua, bisa di saham Telkom saat ini juga sama, trennya berubah dari tren naik menjadi tren turun. Tuh, teman-teman semua, karena peminatnya berkurang, atau dengan kata lain banyak yang menjual saham tersebut. Tuh ya. Jadi kalau diterjemahkan ke saham, ketika banyak pembeli, banyak peminat, maka suatu saham tersebut akan mengalami penaikan. Trennya mengalami penaikan. Lalu bagaimana ketika saham tersebut banyak yang melakukan penjualan? Nah, otomatis ketika banyak melakukan penjual mendominasi, maka harga akan turun. Itu, teman-teman semuanya. Nah, itu adalah sebuah konsep sederhana yang sangat-sangat sederhana dan sudah dijelaskan dalam video sebelumnya juga. Nanti akan saya bagikan ya linknya di akhir. Bagaimana, kenapa sih saham naik turun itu seperti apa, kenapa, apa penyebabnya, itu sudah dijelaskan. Oke, kita langsung saja ke teknikal ya. Ini teknikal. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah tren naik. Oke. Dan yang terjadi, kita lihat di sini teman-teman semuanya. Nah, oke, kalau saya lihat dengan tipe garis, nah kita lihat kawan-kawan semua, ini support, ya, seperti ini. Oke, ini support, ini area support juga sama. Nah, ini area support, teman-teman semuanya. Jadi, supportnya terus menanjak. Dan resistennya terus menanjak juga. Atau dengan bisa tarik trend line seperti ini. Kita lihat ya. Tuh. Itu adalah sebuah pergerakan yang terjadi selama ini. Jadi, trennya terus menaik. Ini area support, naik lagi. Ada koreksi, naik lagi. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi penurunan dalam saham itu ada dua. Ada dua ya. Pertama, ketika dalam keadaan tren naik seperti ini, maka penurunan ini naik, lalu dia turun. Nah, penurunan sementara dalam suatu tren itu disebutnya adalah koreksi. Ya. Naik turun itu biasa. Kalau sementara dalam tren naik itu dinamakan apa? Koreksi. Betul.
Nah, selanjutnya harga naik lagi. Lalu dia bergerak turun lagi. Nah, dan penurunan sementara disebutnya adalah koreksi. Ini naik lagi, dan ada penurunan lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan koreksi. Sudah paham? Saya yakin teman-teman sudah paham. Jadi, kalau penaikan sementara dalam suatu tren itu penurunan sementara dalam suatu tren naik itu disebut dengan koreksi. Itu yang pertama, penurunan pertama dalam sebuah pasar atau dalam sebuah saham, terutama ini di saham Unilever. Nah, yang kedua ada penurunan jangka panjang atau yang disebut dengan tren turun atau dengan reversal atau berbalik arah dari tadinya tren naik menjadi tren turun. Jadi ada dua penurunan ya. Nah, kalau tren turun ini ada naik sedikit ya. Lalu turunnya lebih panjang. Nah, misal ada naik lagi dan turun lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan tren turun. Kenapa sih? Karena di sini area support sudah berhasil ditembus, kawan-kawan semuanya. Nah, ketika sudah berhasil ditembus seperti ini, maka suatu saham itu berubah dari tadinya tren naik. Oke, seperti ini ya. Dari tadinya tren naik berubah menjadi tren turun, kawan-kawan semuanya. Seperti ini. Kalau ditarik tren lain seperti ini. Nah, lalu apa yang terjadi pada saham Unilever ini? Oke. Kita lihat teman-teman semuanya. Oke, saya akan ubah ke tipe garis. Nah, kita lihat. Atau biar paham, biarkan sajalah candlestick. Nah, seperti ini. Kalau suatu saham, lihat di sini. Ini adalah sebuah support. Ini area support. Ya. Lihat kawan, ini adalah support. Ini juga sama area support. Ya. Ini area resistennya, resisten ya. Jadi yang pertama kawan-kawan harus tahu dulu support dan resisten. Nanti videonya ada di akhir, support dan resisten. Nah, ketika terjadi ini kan tidak berhasil ditembus. Nah, ketika berhasil menembus area support dan membentuk sebuah pergerakan harga baru, maka ini berubah trennya. Oke, kita tarik. Ini kan seperti ini. Ada naik, turun sedikit. Setelah itu naik lagi dengan panjang. Jadi penurunannya sedikit, naiknya panjang. Nah, itu dalam keadaan tren naik, teman-teman semuanya. Nah, lalu apa yang terjadi sih dalam kondisi saat ini di UNVR? Ternyata UNVR ini ada mengalami penurunan. Selanjutnya dia naiknya sedikit. Nah, kalau ketika tren naik, turunnya sedikit, naiknya panjang. Kalau mau berubah dari tren naik ke tren turun, itu turunnya panjang, naiknya sedikit. Oke, naiknya sedikit. Nah, naiknya sedikit atau koreksi. Ternyata turunnya panjang lah. Nah, seperti ini. Jadi berubah saat ini dari tren naik ke tren turun. Oke, ini naik ya, ada naik lagi. Dan selanjutnya ini potensinya turun cukup panjang, teman-teman semuanya. Ini fakta yang terjadi saat ini. Berpotensi turun ketika ada kecuali ini. Kecuali jika berhasil menembus area resisten ini untuk di saham UNVR atau berhasil menembus area 8.900-an, maka potensi dari UNVR itu ada dua ya. Saya ulangi biar kawan-kawan paham. Saat ini untuk UNVR sedang berubah dari tren naik ke tren turun. Jadi dengan melihat dari pola market untuk UNVR ini, seller masih mendominasi dan potensi turun cukup kuat. Tuh, ada potensi pergerakan yang pertama.
Namun jika berhasil menembus di area 8.900-an, nah ini trennya akan berubah kembali dari tren turun menjadi tren naik. Yang jelas sekarang trennya sedang tren turun. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya secara teknikal analisis bahwa kenapa sih adanya tren turun? Karena seller mendominasi daripada buyer, ya, atau peminatnya berkurang. Ketika peminatnya berkurang, mereka akan melakukan penjualan, ya, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Yang jelas, Unilever saat ini belum direkomendasikan untuk melakukan pembelian kembali. Nanti ditunggu next video berikutnya mengenai saham Unilever ini, kapan harus melakukan pembelian ya di saham Unilever ini. Nanti akan ada update terbaru. Maka dari itu silahkan subscribe, atau bagi teman-teman yang ingin masuk ke grup VIP, silahkan WhatsApp saja ke nomor di 085727444026, atau nanti saya akan sertakan di deskripsi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Jadi kesimpulannya, kenapa saham Unilever ini turun? Karena pertama, trennya berubah dari tren naik ke tren turun. Tuh penyebabnya. Yang kedua, banyaknya investor yang melakukan penjualan atau melepas saham Unilever ini. Maka terjadi penurunan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam cuan, salam sukses, dan salam profit.